Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan mengenai pecahan. Nah, Ibu hanya mengingatkan saja, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah kalimat inti atau ide utama dari suatu paragraf, ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung artinya adalah sebuah kalimat yang menjelaskan dari gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Jadi kalau misalnya gagasan pokok itu kalimat intinya, kalau misalnya gagasan pendukung yaitu adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, seperti itu saja tips dan triknya. Ibu sudah menjelaskan biasanya gagasan pokok itu berada di kalimat awal atau awal paragraf, kalimat pertama dari suatu paragraf. Nah, ke belakangnya biasanya itu adalah kalimat gagasan pendukung, ya. Biasanya kalimat kedua, ketiga itu adalah gagasan pendukung, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan lebih menjelaskan mengenai pecahan. Jadi tolong simak baik-baik. Tadi hanya mengingatkan saja ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu akan membahas tentang pecahan. Ya, apa sih pecahan? Kalian nanti bisa dilihat di materi yang akan Ibu share, ya. Ibu hanya menjelaskan, kalian coba simak saja. Pecahan, ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Perhatikan. Ya. Di sini Ibu memiliki sebuah pizza. Nah, saja sama ya, bulat sempurna. Kemudian Ibu bagi menjadi dua. Ya, Ibu bagi menjadi dua bagian. Ya, 1, 2. Kemudian Ibu makan pizzanya satu bagian. Nah, bagaimana cara menulis pecahan dari bagian yang setelah Ibu makan? Nah, sekarang Ibu tanya, berapa bagian yang sudah Ibu makan? 1 bagian. Kemudian, dari berapa bagian semuanya? 2. Sekali lagi ya, Ibu memakan berapa bagian? 1. Ditulis di atas 1. Kemudian ini namanya per. Ya, per dibacanya. Kemudian Ibu dari berapa bagian yang Ibu makan? Dari berapa jumlah semua pizzanya? Ada berapa bagian? 2. Seperti itu. Jadi dibacanya ini adalah 1 per 2. Nah, seperti itu. Contoh, Ibu memiliki kue brownies nih. Ya. Kemudian Ibu bagi 3. Ibu makan 1. Bagaimana cara menulisnya? Kita tulis dulu pernya. Per. Itu ya, per. Berapa brownies yang Ibu makan? Berapa bagian? 1. Dari berapa bagian semuanya ada berapa? 3. Betul. Dibacanya 1 per 3. Paham? Oke, sekali lagi.
jelaskan ya, ini mengenai pecahan. Sekali lagi ya, ibu memiliki sebuah kue ulang tahun. Kemudian ibu bagi menjadi 4 bagian. Seperti ini, ibu memiliki 1 buah kue ulang tahun dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian ibu makan 2 bagian. Kita nulis dulu pernya ya, per. Nah, berapa bagian yang ibu makan? 2. 1, 2. 2 bagian. Berapa jumlah bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4. Nah, 2 per 4. Dibacanya 2 per 4. Seperti itu ya. Kemudian contoh lagi, ibu memiliki kue bolu susu lembang. Ibu bagi menjadi 4. Nah, seperti ini. Kemudian ibu makan 1 potong. Kita tulis pernya. Ya, berapa bagian yang ibu makan? 1. Berapa jumlah bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 4. Paham? Paham ya? Jika belum paham, silahkan kalian boleh bertanya kepada ibu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ibu akan menjelaskan. Jadi 2 per 4 ini namanya adalah pecahan. Kemudian 1 per 4 ini namanya pecahan. Ya. Sekarang ibu akan membahas pecahan itu ada yang namanya pembilang, ada namanya penyebut. Perhatikan. Yang di atas, ini kan 2 per 4. Angka yang di atas disebut dengan pembilang. Pembilang. Kalau angka yang di bawah disebut penyebut. Ya. Penyebut. Jadi pembilangnya berapa? Angka 2. Penyebutnya berapa? 4. Sekarang di sini ada 1 per 4. Angka 1 itu pembilang atau penyebut? Pembilang. Kemudian angka 4, pembilang penyebut? Penyebut. Seperti itu ya. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Sekali lihat lagi ya, ibu bahas. Ibu kasih contoh supaya kalian lebih paham. 2 per 5. Mana yang pembilang? Angka 2. Pembilang. Ini panah ya. Kemudian angka 5-nya penyebut. Selanjutnya angka berapa? 4 per 7. Mana pembilangnya? 4. Mana penyebutnya? Angka 7. Penyebut. Ya, intinya pembilang selalu di atas. 2 per 5. Oh, angka yang di atas berarti pembilang, berarti 2. Kalau penyebut selalu di bawah, ya seperti 4 per 7. Oh, yang di bawah angka 7 nih. Berarti yang penyebut adalah angka 7. Seperti itu. Paham ya? Ya. Nah, selanjutnya ibu akan membahas contoh ya. Membahas soal. Nanti ada 5 soal yang akan ibu share di tugas ya. Kemudian
Soal nomor pertama. Soal nomor pertama yaitu kalian tinggal mencari gagasan pokok dari setiap paragraf. Di sana ada 3 paragraf, berarti kalian mencari 3 gagasan pokok. Tidak ditulis semuanya, ya, karena panjang dan itu bukan gagasan pokok. Gagasan pokok mah cuma 1, ya. Karena ada 3 paragraf, ya, dan ada 3 gagasan pokok, ya. Jadi ada 3 paragraf, berarti ada 3 gagasan pokok. Tidak ditulis semuanya, ya. Kalimatnya kan panjang tuh paragrafnya. Cukup gagasan pokoknya saja, 3 gagasan pokok. Ingat ya, di awal paragraf atau di kalimat awal itu gagasan pokok, ya. Kemudian nomor 2, soalnya seperti ini, ya. Perhatikan untuk soal nomor 2. Tadi nomor 1 gagasan pokok. Nanti Ibu akan share nomor 2, yaitu ada makanan. Contohnya itu adalah tadi misalnya Ibu memiliki pizza. Pizzanya dibagi menjadi 4. Nah, jadi berapa pecahan dari setiap bagian makanan ini? Ini kan dibagi 4, ya. Nah, nanti kalian tulis di bawahnya. Misalnya ini ada berapa bagian? 4. Berarti kita anggap saja ininya 1 yang dimakan. Berarti 1. Dari berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Paham? Atau masih nomor 2 nih ya. Nanti kalian bagaimana cara mengisi nomor 2? Kalian tinggal menulis pecahannya, berapa bagiannya, ya. Terus nanti ada makanan nih. Misalnya ada sebuah semangka. Semangkanya dibagi menjadi 2. Kita anggap saja dimakan 1. Nah, nanti seperti ini. Set. Kalian tinggal isi berapa bagian semangkanya yang dimakan? 1. Dari berapa bagian semuanya? 1, 2. Jadi 1/2. Jadi soal nomor 2 itu seperti itu, ya. Nanti ada gambar, kalian tinggal menentukan pecahannya itu berapa per berapa, ya. Yang atas dan yang bawah, yang atas dan yang bawah. Paham? Paham. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 sama. Kalau nomor 2 itu berupa gambar makanan, kalau nomor 3 itu dalam bentuk gambar seperti ini, ya. Nah, kalau nomor 3 seperti ini. Masih sama seperti ini. Misalnya ada yang kotaknya nih. Dibagi menjadi 3 si kotaknya. Ya. Berapa per berapa? Kalau misalnya ini yang diwarnainya 2. Nanti ini diwarnai 2. Nah, sekarang Ibu mengingatkan, ya. Ini untuk nomor 3 nih. Berapa bagian yang diwarnai? 1. Berapa jumlah bagian seluruhnya? Ada berapa? 4. Kemudian ini bagian yang diwarnainya ada berapa? 1. 1 bagian. Dari semuanya ada berapa bagian? 2. Kemudian ini yang dibagikan menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3 nih. Dibagi menjadi 3. Bagian yang diwarnai atau yang diarsirnya ada berapa? 2. Semuanya ada berapa bagian? 3. Nah, paham? Paham. Itu untuk nomor 3. Nanti tugas nomor 4. Tugas nomor 4. Kalau nomor 4 tugasnya seperti ini. Nanti Ibu akan ada, misalnya ada lingkaran. Maaf. Kemudian ada gambar seperti ini, kotak.
Lingkarannya ibu bagi menjadi 4. Ini contoh ya, contoh. Semua yang tadi contoh. Tugasnya berbeda lagi. Nih, ibu menjelaskan contoh untuk nomor 4. Misalnya, di sini ditulis 1/4. Ini ditulis 2/4. Nomor 4 ya, nanti ketika kalian menulis, silahkan atau kalian menjawab, kalian gambar atau kalian warnai, mau diarsir atau diwarnai. Misalnya ini 1/4, berarti yang diwarnai itu berapa bagian? Yang atas. Berapa bagian? 1. Misalnya kalian nanti mau warnai warna merah boleh. Atau bu aku mah nggak punya pensil warna, mau diarsir aja seperti ini boleh. 1 bagian. Nih, yang sisanya tidak diwarnai ya. Kemudian ini 2/4. Berarti yang diwarnai itu atau diarsir itu berapa bagian? Yang di atas, yaitu berapa bagian? 2. Silakan kalian warnai atau kalian kasih garis seperti ini. Ya, 2 bagian. Seperti itu. Ya, jadi yang atas, oh ini angka 1 berarti 1 bagian. Oh ini angka 2 berarti 2 bagian. Tinggal diwarnai atau diarsir. Ya, kemudian ibu akan menjelaskan nomor terakhir. Yaitu adalah nomor 5. Nomor 5 itu adalah soal cerita ya. Misalnya Ibu Iis membagi kue menjadi 5 potong. Bu Iis makan 2 potong. Berapa pecahan? Bisa berapa pecahannya? Nah, kalian bisa menggambarnya. Oh, ada kue nih, ada kue. Bu Iis memiliki sebuah kue. 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 Kemudian sama Bu Iis dibagi menjadi 5 potong. Kalian bagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 5 potong. Oh, kemudian Bu Iis makan 2 kue nih, makan 2 kue. Berapa pecahannya? Ingat, per dulu ya. Berapa kue yang ibu makan? 2. Dari berapa kue semuanya? Ada 5. Berarti Bu Iis makan 2/5 kue. Bu Iis makan 2/5 bagian kue. Nah, seperti itu. Nah, cukup saja dari ibu. Silahkan kalian boleh melihat materi pembelajarannya, boleh melihat tugasnya, tapi jangan dilihat saja ya, tapi dijawab tugasnya. Mangga pertanyaannya mau ditulis boleh, pertanyaannya tidak ditulis mangga gitu ya. Kalau misalnya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin dan tonton videonya dengan teliti ya. Di situ ibu sudah menjelaskan untuk menjawab nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.